Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kurang semangat ini ya. Pantun Godai. Paling lemak makanan hangat. Cakep yang mana? Cakep itu. Paling lemak makanan hangat. Apalagi ada sate tersaji. Yang jawab salam dengan semangat, doa ke cepat naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Naik ke gunung membawa kemah. Jangan lupa ajak kawan yang setia. Meskipun hidup banyak masalah, bukan alasan untuk tak bahagia. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nabi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li asatidatina wa li walidaihim wa li jami'i mu'allimihim khususan ila musannifil kitab al-Imam Abi Syuja' rahimahullah ta'ala wa syarihil kitab Syekh Hisam Kamil bidallahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala fi kitabi Ghayatul Ikhtisar wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala wa syara'itu fi'liha salasatun. Oke, kita masuk dalam syarat-syarat salat Jumat ya. Kemarin kita sudah bahas tentang salat Jumat itu ya, syarat-syarat wajibnya. Ya, ini ketika orang mendapati dirinya seperti ini, mendapati dirinya dalam 7 perkara ini Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan juga dia ini orang yang menetap di daerah tersebut, maka dia adalah orang yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Jadi musafir wajib enggak? Enggak. Tapi kamu mau sholat Jumat boleh? Boleh. Sunnah. Wanita wajib enggak? Enggak. Tapi kalau sholat Jumat sah? Sah. Gitu ya. Baik. Sekarang kita bahas syarat-syaratnya. Ya. Syarat-syarat sholat Jumat tadi. Ya. Bagaimana sih sholat Jumat tadi itu akan sah, dianggap sah? Syaratnya ini ya. Allah rahimahullah ta'ala wa syara'itu fi'liha salah satu. Dan syarat-syarat pengerjaan sholat Jumat itu ada 3. Pertama, ayyakunal baladu misron au qaryah. Hendaknya daerah yang digunakan untuk sholat Jumat itu, yang diadakan sholat Jumat itu berupa kota ataupun desa. Jadi nggak boleh di gurun pasir yang nggak ada penduduknya sama sekali. Gitu ya. Nah ini kalau misalnya di Tambang gimana? Nah, emang nggak susah kalau jawabnya sama antum di sini. Tapi kalau di desa ini nggak tergambar gitu kan. Sama antum tergambar. Soalnya sudah dibahas. Saya sudah nyari-nyari materi ya. Wa yakunal adadu arba'ina min ahlil jumu'ah. Dan hendaknya total keseluruhan jemaah, imam dan juga jemaahnya, totalnya itu minimal 40 orang. Yang termasuk ahli jemaah. Ahli jemaah itu apa? Ya 7 orang tadi yang kita sebutkan, 7 kriteria tadi yang kita sebutkan. Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, dan juga istiton. Tapi poin terakhir, menetap. Dia benar orang yang jadi orang tetap di desa tersebut. Bukan orang mendatang. Emang orang asli desa tersebut. Kalau kita orang Tegalrejo, ya emang kita dihitung mustautin di sini. Maka harus terdiri misalnya di Darul Arqam. Kalau mau mengikuti kaidah ini, maka haruslah orang di RT 3 ini, 3B ini, Lorong Ismail ini, sampai ke tempatnya Pak Chandra. Itulah di daerah ini yang nggak ada masjid sekitar kita ini, maka itulah orang yang mustautin. Harus ada 40 orang yang di sini. Gitu ya, dan bukan pendatang yang dia ini hanya sementara di sini. Gitu ya. Harus 50 orang minimal. 40. Itu apa itu? 4 sih loh. 4 ya? Ini arba'ina. Salah terjemah berarti. Kalau 4 atau 3 nggak salah.
Itu madzhab Abu Hanifah ya. Sama 4 itu madzhab apa? Qaul qadimnya Imam Syafi'i. Qaul qadim. Ini pendapat Imam Syafi'i ketika masih di Baghdad. Tapi pendapat yang dimuktamadkan ini 40 ini. Baik. Wa yakunal waktu baqiyan. Dan waktunya itu masih tersisa. Ini apa? Waktu salat Jumat di waktu apa? Salat zuhur. Jadi nggak boleh kalau misalnya waktunya sudah sempit. Gitu. Misalnya 40 orang yang terakhir itu masih nunggu apa? Lagi perjalanan, lagi ulangan duren gitu kan, tunggu gitu. Tapi ketika ditunggu ternyata apa? Keluar dari sholat zuhur, ya udah sholat zuhur aja. Gitu ya. Misalnya itu benar-benar bisa terkondisikan seperti itu. Cuma 40 orang yang balik laki-laki di daerah ini. 40 orang. Cuma satu orangnya lagi midang, lagi keluar, ulangan duren. Telepon, mana kabar? Gitu. Ayo lagi di ulangan duren di dusun. Ayo cepetlah, ini kena Jumatan. Ayo cari yang lain, kata yang lain. Kamu dulu lah cuman. Nah, ketika ditunggu-tunggu, sampai asar, sebelum asar, udah, nggak usah sholat Jumat. Lalu zuhur. Kenapa? 39 orang cuman. Sah. Ini kalau kita mau ikut kaidah ini ya. Nanti kita sampaikan dulu. Kita belajar fikih Syafi'iyah ya. Mari kita ya sampaikan dulu pendapat yang ada di kitab ini kayak gimana. Jangan dikomentari dulu. Bedakan nanti menjelaskan hukum dengan sikap hukumnya nih. Gitu ya. Baik. Fa in kharajal waqtu au audimatis syurutu suliyat zuhran. Nah, jika waktunya keluar atau syarat-syaratnya nggak ada. Contohnya apa? Dia berada di padang pasir yang nggak ada desa sama sekali. Terus orangnya kurang dari 40. Waktunya keluar dari sholat zuhur kalau misalnya memaksakan 40. Maka apa? Udah, dia sholat zuhur. Ini yang di mata. Baik. Syarah itu sihhati sholatil jumu'ah. Syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Nah, ini bab ini menjelaskan hal tersebut. Ini syarat sah sholat Jumat. Kalau kemarin syarat wajib sholat Jumat. Ini orang wajib sholat Jumat yang kemarin kita sebutkan 7 orang, 7 kriteria. Apa? Islam, balik, berakal, merdeka, sehat, laki-laki, sama orang tetap ya. Orang yang menetap di situ. Baik dia mukim ataupun menetap asli. Itu syarat wajib Jumat. Kalau syarat yang menetapi 40 orang, ya bukan sekedar mukim, tapi memang orang tetap di situ. Oke, syarat sah sholat Jumat. Pertama, ayakun al-baladu misron au qaryah. Hendaknya negeri atau daerah yang digunakan sholat Jumat itu berupa kota ataupun desa. Fala tasihul jumu'atu fi sahra'i au bainal khiyami wala fi qaryatin la yujadu biha arba'una rajulan tasihhu sholatuhum. Baik. Nah, bentar ya. Baik. Maka tidak sah sholat Jumat yang dilakukan di tengah padang pasir atau di tambang atau di antara kemah-kemah. Ya, biasanya kalau misalnya orang perjalanan jauh, jalan dahulu, ya pasti bikin kemah kan di perjalanan jalan kan. Nah, dan bukan di sebuah desa. Ya, dan bukan sebuah desa. Ya ini nggak sah juga. Misalnya di sebuah kota atau sebuah desa yang tidak terdapat 40 orang laki-laki yang sah sholatnya. Ya, yang sah sholatnya. Ingat, sah sholat di sini adalah istiton ya. Orang tetap di situ. Ingat, orang mukim itu wajib sholat Jumat. Cuman yang dianggap dari 40, jumlah 40 sahnya sholat Jumat itu hanya yang orang tetap di situ. Nah, misalnya Mas Pion ini orang tetap Morenim, jadi udah teranggap itu. Nah, misalnya saya di sini sama Mas Eka, dan Mas Eka anak balik Jawa aja. Ya, sementara belum ya. Berarti isi tahun beliau. Ya, berarti isi tahun di sini.
Terserah nanti realitanya mau balik dijawab apa enggak, yang pasti ketika beliau saat ini, ya saat ini saya orang Tanjung, berarti ya istiton. Maka beliau mencukupi kuota 40 tadi, gitu ya. Sebenarnya masalah ini jarang terjadi, harusnya di desa-desa. Tapi kalau di Tanjung ini lah berat. Karena di sini banyak perantau, ya enggak? Yang jelas-jelas mereka ini kadang ya di sini cuma beberapa tahun aja. Nanti anaknya sudah siap sekolah, dibalikin ke Jawa. Nah itu mungkin masuknya, gitu ya. Nah mas kalau misalnya nggak terhitung gimana? Maka dari itu, kenapa kok harus di sebuah kota? Di sebuah kota itu syaratnya biasanya apa? Nanti ada kodi, ada hakim, ada pemerintahan Islam di situ. Hingga akhirnya tercatat, ada amil zakatnya, yang ngitungin antum kalau pengusaha, antum nggak usah sibuk ngitungin zakatnya. Amil datang, kalau misalnya ditugaskan oleh pemerintahan Islam, yang ngitung barang antum berapa sih ini. Makanya amil itu nanti bisa dapat jatah zakat atau digaji. Gitu ya. Karena tugasnya berat juga. Ada juga yang ngitung sensus penduduknya. Ini 40 orang cukup nggak di sini nih, sholat Jumat. Gitu. Paham ya? Nah, makanya di sini nih sebenarnya keterkaitannya dengan ideal di dalam permasalahan yang lainnya. Ya, ideal di dalam permasalahan yang lainnya. Maka terkadang ketika kita mau saklek satu mazhab saja, agak susah dalam pengamalan ya. Ya, yang sering kita contohkan jual beli online ya. Jual beli barang gaib. Itu kalau diakadkan mausuf bidzimmah boleh. Syaratnya apa? Barangnya itu benar-benar dijelaskan detail ciri-cirinya. Ya kalau cuma gambar doang antum beli gitu, itu nggak sah menurut Syafi'iyah. Jual beli online, cuma gambar doang, nggak ada deskripsi. Antum beli. Itu nggak sah menurut Syafi'iyah. Tapi menurut mazhab yang lain sah. Antum mau pakai itu. Ya, gitu ya. Ini satu contoh aja. Makanya bukan berarti ketika kita ini belajar Syafi'iyah terus mengharuskan antum melakukannya 100%, padahal itu memberatkan antum. Ya, atau bisa dikatakan sangat berat sekali. Maka disinilah seorang guru diharuskan belajar kitab lebih dibandingkan para muridnya tadi. Sehingga bisa tahu, oh dalam masalah ini boleh. Kayak misalnya di Fathul Mu'in ya, yang tadi kita jelasin. Air kurang dari 2 kula, kemasukan najis, berubah enggak? Enggak berubah, kalau najisnya sedikit. Kalau menurut Syafi'iyah, najis enggak? Najis. Jadi muntah najis airnya. Tapi kalau menurut mazhab Maliki enggak. Itu disampaikan di Fathul Mu'in. Ya bisa dipakai. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya masih mungkin kan ya dipakai. Supaya kita tidak terjebak pada talfik. Karena kadang-kadang enggak sengaja. Yang sering dipermasalahkan nyentuh istri kan? Betul apa enggak? Ya, kalau wudhu antum, wudhu minimal Syafi'iyah enggak boleh dong. Kalau wudhu antum wudhu Maliki ya oke. Gitu kan. Nah, sekarang permasalahan antum tahu enggak batasan wudhu minimalnya Maliki ya? Enggak tahu. Ya intinya kalau antum wudhu Syafi'iyah sunnah diamalin semuanya itu mencakup yang wajib di dalam Malikiyah. Gitu ya. Kalau Syafi'i enggak wajib menggosok-gosok. Dialirkan aja sah. Asalkan merata airnya. Maliki harus gosok. Makanya dalam mazhab Malikiyah nyentuh istri enggak batal kalau enggak syahwat. Nah itu taufik takutnya ya wudunya Syafi'iyah pembatalnya Malikiyah. Ya kan? Akhirnya apa? Seenak dewe. Ya, yang parah apa? Nikah digabung Hanafi sama Maliki. Alamat nikah enggak pakai wali, enggak pakai saksi. Nikah wanita sama mahar doang. Nah, apa dia? Gitu. Itu taufik. Nah, makanya ya harus belajar terus. Oke. Nah, ini kita akan jelaskan sikap kita gimana. Makanya kalau misalnya di kalangan Nahdiyin ada yang namanya bahsul masail. Ya pembahasan hukum-hukum kontemporer lah. Ada pembahasan hukum-hukum kontemporer. Kayak gini gimana sih gitu kan. Bukan hanya di dalam permasalahan perdebatan saja antar kalangan saat enggak. Saya membahas ya kalau misalnya kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih gitu ya. Kayak juga dalam MUI juga ada teman-teman fatwa. Seperti itu sama. Kalau di Al-Irsyad juga ada fatwa juga di fatwa Al-Irsyad juga. Seperti itu. Jadi bahas hukum kontemporer nanti
untuk masyarakat sekitar itu apa sih? Gitu kan. Seperti itu. Dan masalah sholat Jumat ini juga. Jadi bisa jadi yang keluar daripada kesimpulan hukum tersebut tidak sama dengan muktamad atau yang dikuatkan dalam mazhab, bisa jadi. Ya karena nanti menimbang kemaslahatan umat. Karena kalau misalnya kita kembali pada kaidah fikih, itu apa? Itu menyebarkan kemaslahatan dan mengangkat kerusakan. Gitu ya. Jadi jangan sampai mempersulit. Seperti itu. Gitulah. Baik, lanjutkan dulu, oke? Masalah. Jadi nggak salah kalau misalnya kurang dari 40 orang. Idza kanatil qaryatu saghiratan la tasihhu in ya afan la tasihhu in iqadul jumu'ati fiha li'adami tawafuris syuruti wa idza kana ahluha yasma'una adzanal qaryatil mujawaratihi afan al mujawarati apa salah yasma'una adzanal qaryatal mujawarata wajib alaihi adz-dzahabu ilaiha lis-shalah. Jika desanya kecil, kampungnya kecil, maka enggak sah. Ya, melaksanakan sholat Jumat di kampung kecil tersebut. Kenapa? Tidak tercapainya syarat-syarat sah sholat Jumat. Misalnya enggak cukup 40 orang. Ya, di sini enggak cukup 40 orang. Jika orang di desa ini mendengarkan azan di desa tetangga, maka wajib bagi mereka untuk datang ke masjid di desa tetangga. Dan nggak perlu maksain bikin sholat sendiri di desanya. Kenapa? Orangnya kurang dari 40. Paham itu ya? Jadi dia dimasuknya nanti bukan mustautin di desa tersebut. Ya. Tapi di sini yang dimasuk mustautin, kemarin saya tanyakan sama Ustaz Agus, batasnya kecamatan maksimal. Batasnya kecamatan. Makanya harusnya di satu kecamatan ada masjid Jami Nian. Anda tahu masjid di Arab yang sering jadi wallpaper kayak itu? Ya kayak gitulah. Ya, susah ya. Ya makanya tadi di sini kalau kita melaksanakan ada ideal di bab lainnya. Ya saya pemerintahan kita ini paham misi ini enggak. Hingga akhirnya tidak fokus ke pariwisata saja. Jadi dalam masalah pengadilan ini enggak ada sebuah lahan yang luas banget bisa untuk parkir mobil motor. Bayangin kalau itu terjadi. Kuat enggak Tanjung Enim Muslim? Itu kuat. Satu Tanjung Enim, satu Lawang Kidul ya. Diperintahkan pemerintah desa semuanya wajib ya diharuskan sama kades-kades di sini digerakkan semuanya masyarakat sholat Jumat di masjid ini. Masjid-masjid di Tanjung Enim selainnya tidak boleh melaksanakan sholat Jumat. Kenapa gitu? Biar kelihatan kompaknya muslim. Enggak kenapa? Berondong sana sholat Jumat jemaahnya berapa? 10.000 orang. Atau 5.000 orang. Kira-kira kalau misalnya ada musuh Islam lihat itu gimana? Gentar duluan. Ya enggak? Ini sholat Jumat kayak mau ngapain gitu kan? Luar biasa. Ya. Nah, ini penting ini. Ya, barangkali kalau misalnya antum nanti akan diberikan amanah, ya, ini perlu dipikirkan. Apalagi Tanjung Enim, banyak lahan kosong tuh enggak? Wah, banyak banget. Itu bisa diarahkan. Ya, baik ya? Iya. Coba kalau itu terjadi, luar biasa. Faidah. Al-misru. Maka nafihi suqun qaimun au amirun wa qadin. Ya, dikatakan sebuah kota itu kalau ada pasar ya, ada pemimpin, terus ada qadhi, ada hakim. Itu dikatakan kota atau desa ya kayak gitu minimalnya. Ayakun al-adadu arba'ina min ahli jumu'ati. Nah, hendaknya minimal orang yang salat Jumat termasuk imam itu 40 orang daripada ahli Jumat. Tadi apa? Yang istiton, yang menetap di daerah tersebut. Ai arba'una rajulan tawafarat fihim syurutul wujubi. Ini 40 orang yang terpenuhi syarat-syarat wajib salat Jumat. Wajah muslim, balik, berakal, laki-laki, merdeka, sehat sama istiton atau menetap orang asli situ atau orang yang menetap di desa tersebut. Enggak perlu asli. Orang perantauan tapi dia udah menetap desa di situ. Ya, dengan dikasih dia udah niat dalam hati saya mau tinggal di sini terus. Atau dengan dia ini setelah itu bikin KTP
domisili di sini, nah, itu bisa. Walaupun pada kenyataannya nanti dia akan balik lagi, itu tidak masalah. Masalah masa depan mah nggak usah dipengaruhi. Yang penting sekarangnya. Oke. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Madatis sunnatu anna fi kulli arba'ina fama fawqa dzalika jumu'atun." Sudah berlalu kesunahan atau kebiasaan bahwasanya bagi setiap 40 orang atau di atas 40 orang itu ada sholat Jumat. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Faedah, inna awwala man jamma'a bihim As'adu bin Zararah atau Zurarah wa kanu yauma idzin arba'ina. Yang pertama kali melaksanakan sholat Jumat yang mengumpulkan jemaah itu As'ad radhiyallahu anhu, sahabat As'ad radhiyallahu anhu, dan saat itu jumlah jemaahnya itu adalah 40 orang minimal ya. Di sini termasuk imam ya. Baik. Dan sampai selesai. Sampai selesai. Nanti dijelasin. Jadi kalau misalnya harus sah semuanya. Jumat kan ada dua ya, sholat sama khutbahnya. Harus ikut dua-duanya. Ketika jemaah sama imamnya pas 40 orang, yang sah jadi istiton tadi. Sebelum salam pertama, ada satu orang batal. Maka batal semuanya. Harus apa? Harus ngulangi salat zuhur. Atau ngulangi salat Jumat lagi, afwan. Ngulangi salat Jumat lah. Tapi kalau misalnya dia ini tahunya seketika sudah misah semua jemaahnya. Ya. Ada kabar, tadi itu si fulan itu batal sholatnya tapi dia nggak ngomong. Oh iya kah? Kita yang tahu, maka kita sholat zuhur lagi. Maka Syekh Mustafa kemarin beri nasihat ya, ihtiyatan. Mungkin sudah disampaikan sebelumnya. Kalau beliau setelah sholat Jumat itu sholat lagi. Ya karena kemarin sudah juga jelasin ya. Ya kayak gitu tadi. Kita nggak tahu sebenarnya sholat Jumat yang kita laksanakan ini sah apa enggak secara hakikat. Oke? Karena beliau benar-benar berpegang teguh sama fikih Syafi'iyah. Selama itu masih mampu beliau maksimalkan. Benar. Gitu ya. Jadi beliau ketika ditanyain masalah musik ya, beliau jelasan. Musik kalau yang dihalalkan dalam mazhab Syafi'i cuma satu, duf rebana. Meskipun ada kelincingannya ada masalah. Selain itu haram. Kecuali Imam Nawawi mengharamkan ya. Termasuk seluring Arab itu Imam Nawawi mengharamkan. Tapi ada ulama yang membolehkan. Selainnya haram. Ya beliau kalau selama masih bisa diamalkan, masih memungkinkan ya beliau ambil itu. Makanya di dalam masalah ini beliau ihtiyat. Jadi hati-hati ya. Jadi setelah sholat Jumat pasti beliau sholat zuhur lagi. Gitu ya. Nah itu harus dipahami. Jadi kadang kita ini melihat sesuatu, wah ini ada aneh ini. Padahal barangkali mereka yang lebih berilmu daripada kita. Gitu ya. Oke. Syarat sah ketiga. Ayakuna waktu baqiyan. Waktunya masih tersisa ya. Waktu zuhri fa idza dhaqal waktu walam yasa' sholatul jum'ati afan. Walam yasa' sholatul jum'ati shallu zuhran. Jika waktu sholat zuhur itu sudah sempit dan tidak bisa digunakan sholat Jumat termasuk khutbahnya, maka ya sudah mereka sholat zuhur aja. Paham? Misalnya contohnya tadi. Rawal Bukhari wa Muslimun an Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kunna nusolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata, tsumma nansarifu wa laisa lil hitani dhillun nastadhillu fihi." Bentar ya. Apa?
Jadi dalilnya mana? Menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sholat di waktu zuhur. Ini dia. Kata sahabat Salamah tadi, dia mengatakan dahulu kami itu sholat Jumat ya bersama Nabi SAW itu. Kemudian kami ini pindah ya. Dan tidak ada tempat untuk berteduh ya. Tidak ada tembok yang digunakan bisa untuk berteduh ketika itu. Kalau misalnya ada tembok untuk berteduh, tujuannya berarti apa? Itu saat keadaannya masih panas. Benar-benar masih dalam waktu sholat zuhur. Kalau misalnya waktu sholat asar, ngapain nyari tembok untuk berteduh? Enggak. Nah, itu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tanbihun. Peringatan. Arada musannifu rahimahullah ta'ala ayyan biha ala anna waqta sholatul jumu'ati huwa waqtul zuhri fa idza dhaqal waqtu aw kharaja qabla salami fa innahu yajibu ayyusallu zuhran. Musannif atau Imam Abu Sujarah rahimahullah ta'ala ini menginginkan untuk memberikan peringatan bahwasanya waktu sholat Jumat itu waktu sholat zuhur. Jika waktunya sempit dan ketika dikerjakan itu akan selesainya setelah keluar dari waktu zuhur atau waktu asar datang sebelum mereka salam. Maka wajib bagi mereka itu untuk sholat zuhur. Gitu ya. Baik. Syarat sah keempat. Al-adadu arba'ina min awalil khutbah. Syarat 40 ini dimulai dari kapan? Apakah pas Jumatnya aja? Enggak. Harus dimulai ketika pertama kali khutbah. Ya, ketika pertama kali khutbah. Nah, mana ya kira-kira? Nah, ya bisa. Nah, apalagi sekarang ini banyak orang telat Jumatan. Ya kan? Baru assalamualaikum ketika innalhamdulillah itu masih dikit orangnya. Ketika menurut Syafi'iyah yang muktamad ya enggak sah Jumat. Betul lagi. Kalau saya antum masak lagi yang muktamad ya. Tanpa melihat perkataan para ulama-ulama yang ada di daerah kita, entah itu MUI, entah itu para kiai-kiai lokal kita yang mentarjih, misalnya kalau di Muhammadiyah mentarjih pendapat-pendapat para ulama, kalau misalnya antum orang Muhammadiyah, tanpa melihat itu, antum benar-benar fokus ke fikih Syafi'i di kitab-kitab muktamad mereka. Nah, itu biasanya disampaikan di kitab-kitab muktamad ini pendapat-pendapat yang muktamad atau pendapat-pendapat yang paling kuat dalam mazhab. Antum mau sakit di sini, enggak masalah. Bagus. Gitu. Atau mengkompromikan. Ya sudahlah saya sholat Jumat, tapi setelah itu sholat zuhur. Gitu ya. Kalaupun misalnya ternyata itu sebenarnya sah gitu. Ya sholat zuhur antum dihitung sholat sunnah. Karena ada sahabat yang sholat Isya sama Rasulullah SAW. Habis itu pulang ke kampungnya ngimamin sholat Isya. Ya enggak? Sholat yang kedua apa? Sholat sunnah bagi beliau. Ngimamin orang yang sholat wajib. Gitu. Sahabat Mu'adz bin Jabal ya. Radhiyallahu anhu. Yang dimaksud 40 ini adalah ya termasuk imam. Ya. Dari awal khutbah wal imamu minal arba'ina. Dan imam termasuk 40 tadi. Syarat sah kelima. Ala yasbiqaha wala yuqarinaha jum'atun fi mahalliha. Sholat Jumat yang mereka kerjakan tidak didahului sholat Jumat yang lain di satu tempat, di satu wilayah. Ini kecamatan. Jadi saya satu kecamatan ada banyak sholat Jumat. Maka yang sah adalah yang pertama kali takbiratul ihram. Taunya gimana? Nggak tahu kan? Jadi di daerah Akam kita azannya sekali aja, cepat azannya. Terus khutbahnya cepat 3 menit. Gitu. Datang monopoli ini ceritanya. Ya. Ya, gimana Mas? Kita biar sholatnya sah di madzhab. Ya itu tergantung. Sepakatannya aja. Tapi takutnya nanti jemaah sampai sini udah selesai sholat Jumatnya. Gitu.
Nah itu nanti bisa dibicarakan ya. Karena problem kita sebenarnya dalam sholat Jumat nggak cuma itu kan kita jelaskan kemarin. Jadi kita kadang sholat Jumat kena imam yang bacaannya Al-Fatihahnya nggak benar. Itu dia. Ya penting belajar itu. Ya, penting menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Ilmu itu diibaratkan sebuah cahaya. Al ilmu nurun, kata Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Ilmu itu cahaya. Al ilmu adapun ilmu nurun itu cahaya. Baik. Ada orang yang diabetes. Ya, ada orang yang dia diabetes atau kolesterol lah. Kita agamanya diabetes atau kolesterol aja. Ketika dia sakit, selama bertahun-tahun dia mengalami sakit dan nggak pernah diobatkan ke dokter. Tapi ketika itu dia ngikutin saran anaknya untuk berobat ke dokter. Akhirnya dia tahu dia punya penyakit diabetes. Setelah dia punya penyakit diabetes, dia tahu itu. Apa yang dia lakukan? Yang sebelumnya dia sering ngopi, sebelum dia sering ngeteh, apa yang dilakukan? Setelah dia tahu kalau dia ternyata mengidap diabetes, apa yang dia lakukan? Mengurangi minum yang manis-manis. Bukan mengurangi gula. Agen ngambil gula di dapur dikurangi masuk ke gelas, diminum ke. Nah, itu kecil ya. Saya ini udah mengurangi makanan, tapi kok masih gemuk. Iya, untuk mengurangi makanan di piring, taruh di perut. enggak dietnya enggak kurus-kurus ya, bukan enggak gemuk. Mengurangi makannya. Ya, mengurangi minum gula. Jadi dia tahu, setelah dia tahu diabetes, dia akan lakukan hal tersebut. Ketika dia tahu dia kolesterol, dia akan kurangi makan sate. Ya, makan sate atau asam urat dia kurangi makan kangkung. Nah, yang sebelumnya dia sakit-sakitan setelah dia tahu keadaan dia, ya dia tahu penyakit dia memiliki pengetahuan terhadap penyakit dia akhirnya bertindak dengan pengetahuan tadi sehingga penyakitnya nggak semakin parah. Sehingga dia tidak semakin sakit. Sehingga dia bisa lebih sehat atau mungkin sembuh dari penyakitnya insya Allah. Ada asbab ya. Ada sunatullah yang berjalan di sini, harus berobat. Dengan yakin Allah yang berikan kesembuhan. Tapi di sini kita yakin, kalau pengetahuan terhadap penyakit saja bisa berpengaruh besar dalam kehidupan seorang itu. Apalagi pengetahuan terhadap tujuan utama manusia itu dibikin. Semuanya tahu surah Al-Zariyat. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, untuk ibadah kan? Tujuannya buat apa? Ibadah. Manusia diciptakan buat kerja? Enggak. Udah ada kerbau tuh kerja terus. Berarti kerbau berhak masuk surga. Manusia diciptakan untuk makan, udah ada kera itu yang makan terus. Berarti kera masuk surga? Enggak. Manusia diciptakan untuk kawin, itu udah ada ayam tuh yang kawin terus. Berarti ayam masuk surga? Enggak. Karena hewan semuanya itu nanti akan hilang, sirna setelah ada pembalasan. Dua-duanya hewan yang masuk surga. Dua-duanya. Untanya Nabi Soleh dan anjingnya yang menjaga Ashabul Kahfi. Udah itu aja. Ada manusia tujuannya apa? Untuk ibadah, untuk mengabdi pada Allah, untuk mengabdi pada Allah. Maka ketika seorang ini pengen selamat, sehat, sentosa di dunia, bebas dari penyakit, dia harus tahu dia sedang sakit apa. Ya enggak? Dia harus tahu pantangan-pantangannya apa supaya sehat, supaya selamat daripada penyakit di dunia. Ya. Sehingga ketika dia pengen selamat di akhirat dan dunia, maka dia harus tahu bagaimana sih cara beribadah, bagaimana sih cara memiliki akidah yang benar. Dia belajar akidah supaya tahu beribadah itu hanya untuk Allah. Supaya dia tahu, kenal sama Allah yang menciptakan dia. Supaya dia nanti ketika beribadah ada rasanya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah pada Allah seolah-olah engkau melihatnya, fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu nggak bisa, kamu beribadah padanya dan kamu harus yakin bahwasanya Allah melihat kamu. Ketika dia kenal sama Allah, belajar akidah, dia kenal Allah, ibadah akan ada rasanya.
Lebih berasa nggak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika dia mau sudah tahu ibadahnya untuk Allah, dia udah kenal Allah, dia kenal Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu dia harus belajar bagaimana sih ibadah yang Allah pengen, betul nggak? Ya kan? Maka dia belajar fikih sholat ini, kita sedang belajar fikih sholat. Supaya apa? Kita bisa beribadah dengan cara yang Allah senangi. Saya mau tanya, antum pengen sujud? Sujud aja langsung gitu, boleh nggak? Nggak boleh. Antum pengen sujud, ada tata caranya dengan sholat. Kalau sujud doang, ya bolehnya apa? Sujud syukur. Itu pun ada syarat-syaratnya, harus menutup aurat, harus dalam keadaan wudhu. Paham tuh? Jadi kalau ada pemain sepak bola, sujud, wudhunya batal, apalagi buka aurat. Ya, Mas, emang dia Syafi'iyah, ya oke lah, kalau misalnya bukan Syafi'iyah gitu ya. Misalnya Syafi'iyah, ya harus menutup aurat, sujud syukur itu. Harus ngadep Ka'bah, harus ngadep kiblat, afan. Itu ya, ada syarat-syaratnya. Nah, kalau misalnya ada orang habis sholat langsung sujud gitu, nah itu nanti kan harus dirinci lagi. Dia memenuhi enggak tata cara sujud syukur aja. Ada caranya, enggak cuma sekedar asalkan baik menurut kita, enggak. Surga itu milik Allah, bukan milik kita mah. Kalau milik antum, mungkin karena air liur anjing udah cukup pakai sabun aja, betul enggak? Kalau menurut antum, mungkin kalau misalnya enggak ada air, tayamumnya pakai apa? Pakai tanah, diambil segenggam, buat muka itu, untuk rata itu. Habis itu tangan, habis itu kaki, habis itu rambut. Antum anggap itu mengganti air. Tuh. Itu kalau pakai akal kita. Tapi menjadi hamba, itu intinya tunduk pada Tuannya. Nah, bagaimana cek bukti kita ini tunduk pada Allah? Ini beribadah dengan apa yang Allah cintai. Nah, bagaimana cara kita tahu ibadah yang Allah cintai itu kayak gimana? Ya belajar. Nah, masalahnya setiap orang mengeklaim inilah ibadah yang Allah cintai. Nah, tinggal madhab yang diakui dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Ada 4 kan? Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, sama Hambali. Sejak zaman dahulu sampai sekarang kayak gitu. Makanya kita udah satu saja, kita ikuti Imam Syafi'i dan para imam-imam yang berada dalam mazhab tersebut. Kenapa? Karena semuanya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Karena kita ini aja, rofa nasab khofat aja kadang lupa-lupa. Ya enggak? Alhamdulillah itu apa? Isim fi'il atau huruf? Enggak tahu. Mau mempelajari Al-Quran dan Sunnah langsung. Baca terjemahan aja kadang enggak. Males. Nah, ini kita mau ngambil Al-Quran dan Sunnah langsung. Nggak bisa kan? Nah, kalau nggak mampu apa? Tanyalah orang yang berilmu. Nah, kita bertanya pada guru-guru kita. Ya, berbanding juga nanti kita juga belajar kitab-kitabnya para ulama juga. Seperti itu. Karena kita nggak bisa langsung ambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita nggak punya alatnya. Ya, kita nggak paham, kita nggak ada di saat itu. Kita nggak ada ngelihat sholatnya para tabiin, yang para tabiin lihat sahabat sholat. Kita nggak ada di zamannya tabiin, yang mereka lihat tabiin sholat, yang tabiinnya itu lihat sahabat sholat bersama Rasulullah SAW. Tapi Imam Syafi'i ngelihat itu, tapi Imam Malik ngelihat itu, tapi Imam Abu Hanifah ngelihat itu. Mereka lah yang menukilkan ya, akhirnya kitab-kitabnya itu rapi sampai sekarang. Gitu ya. Maka kita belajar dari salah satunya. Karena apa? Lebih aman di sini. Kalau mujtahid itu salah, dapat 1 pahala. Kalau kita salah, ya wallahu alam, gitu kan. Oke. Nah, kita belajar fikih ini supaya kita tahu ibadah yang Allah sukai kayak gimana sih. Enggak serampangan. Dan ketika kita ini belajar agama, maka semoga dengan ini Allah mudahkan jalan kita ke surga, karena kata Rasulullah SAW, masalah katorikon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Udah tahu kita ini dosanya banyak. Jadi kita ada nggak yang bisa setiap hari itu lepas dari dosa? Enggak kan? Ya di majelis inilah nama kita disebut-sebut Allah, kita disanjung-sanjung Allah, dosa kita diampuni. Barangkali ketika kita datang tadi dosa kita banyak. Ketika kita duduk mendengarkan agama ceramah, mendengarkan kajian, Allah hapus dosa kita. Enggak. Mas, kadang kita belajar sekarang paham, besoknya lupa.
Tapi antum masih belajar kan? Kenapa? Saya pengen saya dicatat di kalangan orang-orang yang Allah sebut nama. Itu ikhlas. Ya. Kalau pelajaran pengetahuan tentang kesehatan aja penting, apalagi pengetahuan tentang tujuan utama manusia. Dan ternyata menjadi seorang hamba Allah yang baik tidak cukup hablum minallahnya baik, juga harus baik hablum minan nas. Makanya fikih itu tercakup pada 4 hal. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih muamalah, fikih nikah atau kitabul usroh, terus kitabul jinayah, kitab tentang pidana. Ya. Ada kitab tentang ibadah, ada kitab tentang muamalah, tata cara berdagang dan lain sebagainya, kitab tentang nikah atau kitab tentang kekeluargaan sampai warisan, terus warisan ya. Terus yang terakhir kitab jinayah tentang pidana. Gitu. Baik. Kenapa kalau kita, ya nanti kita bahas di dalam fikih. Supaya kita jadi hamba Allah yang baik, enggak cuma baik di atas saja tapi sama manusia juga kita harus baik, apalagi sama muslim. Maka kita belajar di fikih ini bab tersebut. Cuma kita masih di bab sholat Jumat. Gitu ya. Jadi kalau misalnya antum mau mengaku ya saya Syafi'iyah dan antum belum berpegang teguh pada pendapat muktamad ya bagus. Ya kalau misalnya enggak, ya kembali lagi yang kita bahas kemarin, orang awam enggak punya mazhab. Terus ya udah dia ngikut gurunya. Ada apa dikit tanya gurunya, tanya ustadznya. Gitu kan. Entum. Itu namanya nih mangkul, sanadnya nyambung. Tidak ada yang rokyi dengan akal-akalan sendiri. Penukilan dari gurunya, dia tanya gurunya itu punya guru sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya siapa? Tabi'in ya enggak? Para ulama mutaqaddimin, para ulama di generasi awal, ya pasti tersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Ya, akhirnya ilmu yang kita capai ini sudah rapi dalam kitabnya, ada kaidahnya, sanadnya nyambung. Tuh, tidak ada di antara orang yang kita tanya ini otodidak. Itu ya. Baik. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ar-rasyidina lam yuqimu siwa jum'atin wahidatan wa takunu fil masjidi al-jami'. Kenapa Nabi SAW dan para khulafa ar-rasyidin itu tidak mendirikan sholat Jumat, ya, tidak mendirikan satu sholat Jumat pun siwa Jumatin wahidin kecuali afan, dan itu pasti di masjid yang besar. Gitu ya. Jadi pahami afan ya, saya rapikan. Karena Nabi SAW dan juga para khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali radhiyallahu anhum, mereka ini tidak mendirikan sholat Jumat, ya. Suatu sholat Jumat pun kecuali pasti di masjid jami. Seperti itu. Tapi ternyata nanti di sini ada pembahasan ya. Kalau sekarang udah terpisah-pisah gimana? Kalau di update-annya nanti kita akan share ya. Ini fatwa dari Nahdlatul Ulama ya. Maka itu tidak masalah. Karena ternyata tidak ada satu hadis pun yang menyatakan haramnya satu daerah itu ada sholat Jumat beberapa. Gitu. Itu ulama kontemporer, ulama Indonesia. Jadi untuk saat ini nggak perlu antum terus memperkeruh suasana. Ini Syafi'iyah ini gini loh harusnya, nggak sah semuanya. Jangan kayak gitu. Ya karena ulama Indonesia yang paham, ya kita sampaikan yang ada di fatwa Indonesia saja. Adapun ketika dia ini orang penuntut ilmu, boleh kita bahas bareng. Boleh ini jadi suatu yang menghantui antum. Hingga akhirnya nanti orang-orang yang punya kekuasaan di sini ada ide seperti itu, bagus juga. Dan hikmahnya juga besar juga, mempersatukan kaum muslimin. Ternyata umat Islam itu ketika kadang beda-beda sholatnya, dia bisa kumpul satu tempat sholat Jumat. Meskipun umat Islam itu ada yang kunut, ada yang enggak, ada yang zikir jarak, ada yang enggak, ya enggak, ada yang
Talinan ada yang enggak, ada yang gini ada yang enggak, ada yang cadaran ada yang enggak. Ternyata ada yang cingkrang ada yang enggak, ada yang jenggotan ada yang enggak. Ketika sholat Jumat bisa gabung. Bayangin. Gimana enggak keder tuh orang-orang yang benci Islam. Mereka punya hujah kalau misalnya, umat Islam itu ternyata pendapatnya itu berbeda. Ya enggak. Tapi ternyata semuanya terbungkam. Ketika apa? Kita ini bergandengan tangan. Sholat Jumat bareng. Itu hal simpel. Tapi efeknya luar biasa. Kalau misalnya seluruh daerah Indonesia kayak gitu. Ya. Ya berandai kan boleh. Berharap juga boleh. Tapi juga harus dibarengi dengan usaha. Lagi. Faedah. Lau jazatil jumu'atu fi masjidaini la jazatis sholatu fi masajidil asyair. Kalaupun boleh sholat Jumat itu di dua masjid, maka sungguh beliau akan memperbolehkan sholat di masjid-masjidnya orang-orang asyair. Ini Abu Musa al-Asy'ari. Ya, itu kalau nggak salah nama kabilah ya. Nama kabilah. Ya berarti kan para sahabat itu yang sholat Jumat, ya pasti mereka akan mendekat ke daerahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di daerah tersebut. Walau alam. Saya juga masih harus nyari ini, saya lupa nih. Asyair ini apakah benar masjid-masjid kabilahnya Asyair, yakni yang tempatnya sahabat Abu Musa al-Asy'ari tadi, kabilahnya beliau. Kalau gimana nanti saya cek lagi. Baik, walau alam. Faidah yajuzu ta'addudu lil jumu'ati bihasbiha. Afan. Salah. Yajuzu at-ta'addudu lil hajati bihasbiha. Baik, boleh. Sholat Jumat itu ada banyak di beberapa tempat di satu daerah. Asalkan alasannya tepat. Yang saya masih mampu kemarin. Alasannya apa? Tempatnya nggak cukup. Itu bisa jadi alasan bahwasanya boleh sholat Jumat di satu kecamatan itu di beberapa masjid. Kenapa? Kalau dikumpulkan satu masjid, nggak ada masjid yang mencukupi. Itu boleh alasan seperti itu diterima. Ya alhamdulillah berarti daerah kita anggaplah seperti itu ya. Hintung. Terus faedah, lau adraka al-ma'mumu ar-rak'ata tsaniyata walau bi idraki ruku'iha wa sajdataini adrakal jumu'ata wa man lam yudrik ar-rak'ata akmala dhuhran. Faedah, jika seorang makmum datang telat tapi dia mendapati satu rakaat, ini rakaat kedua. Ya. Meskipun dia ini hanya mendapati rukunya, kan kalau dapat ruku kan dapat satu rakaat ya. Kapan dikatakan dapat ruku dapat satu rakaat? Ketika apa? Masih ingat nggak? Ada yang bisa merinci? Kita ruku nih bareng imam. Dianggap dapat satu rakaat. Itu kapan? Belum bangkit. Gimana itu rinciannya? Misalnya ini, imam masih ruku. Kita Allahu Akbar takbiratul ihram. Terus kita mau ruku, imam udah i'tidal. Dapat nggak itu? Tidak. Dapatnya gimana? Nah, kita rinci ya Pak Yandra ya. Mir itu. Kalau dia bisa bareng dengan imam rukunya bareng, sekadar minimal tumaninah. Minimal tumaninah ucapan berapa? Ucapan apa? Subhanallah. Nah, jadi misalnya dia bisa bareng imam ruku, temponya itu ucapan subhanallah, jadi minimal tempo tumaninah, maka dia sudah dapat satu rakaat. Itu ya. Jadi kalau misalnya Allahu Akbar, imamnya ruku, antum pas mau ruku, imamnya sami Allahu liman hamidah. Meskipun antum sudah sempat ruku, itu antum nggak dapat satu rakaat. Nah, atau dia dapat ruku lah. Jadi ruku yang mendapati satu rakaat ya. Dapat ruku dan 2 sujud. Nah, otomatis ya. Gitu ya. Memang nggak bisa Mas. Dapat ruku doang tapi nggak dapat 2 sujud. Wallahu alam ya. Ya mungkin
dia lupa gitu kan. Nanti ada kasusnya seperti ini. Dia lupa sujud gitu kan. Nah, pokoknya dia dapat 1 rakaat, maka dia mendapati sholat Jumat itu. Ya, masih mendapati sholat Jumat tersebut. Tapi kalau dia nggak dapat 1 rakaat pun, jadi dia datang sholat Jumat, pas imamnya tasyahud akhir. Ya udah dia langsung ikut tasyahud akhir. Tapi nanti setelah salam dia menyempurnakan, bukan menyempurnakan sholat Jumat. Kalau yang pertama tadi ya udah tinggal melengkapi 1 rakaat. Kalau yang kedua ini enggak, cuma dapatnya imam itu ketika sudah tasyahud akhir, maka ketika dia bangkit masbuk untuk melengkapi sholatnya, dia melengkapi sholat zuhur. Karena berarti dia enggak dapatin sholat Jumat. Paham tuh? Kalau dapat 1 rakaat, ya kita kan masih dapat, Pak. Yang nggak dapat itu kalau nggak dapat. Ya misalnya sampai batal wudhu, ambil wudhu, atau ke belakang. Hingga akhirnya sholat, imamnya sudah tasyahud akhir. Ya sudah, anda menyempurnakan sholat wudhu. Gitu ya. Saya kalau masih dapat 1 rakaat, maka menyempurnakan sholat Jumat. Dan dapat 1 rakaat. Paham ya? Sekarang yang penting juga sedikit ya. Kita baca matanya aja. Allah rahimahullah ta'ala wa fara'iduha salah satu, dan rukunnya sholat Jumat ada 3. Khutbatani yaqumu fihima. Ini 2 khutbah dan imamnya berdiri atau khatibnya berdiri. Wa yajlisu bainahuma, dan duduk di antara kedua khutbah. Ini rukun loh ya. Baik. Wa antu shalla raka'ataini fi jama'atin, dan sholat 2 rakaat secara berjamaah. Itu rukunnya sholat Jumat. Jadi sholat Jumat dianggap itu ketika ada 2 kali khutbah. Berdiri ya, terus dia duduk di antara keduanya. Nanti ada tafsir di sini, terus ada penjelasan sholatnya juga, nanti ada rukun-rukun khutbah juga ya. Rukun-rukun khutbah. Loh, ini rukun khutbahnya kok nggak ada di sini? Nah, mungkin setelah itu ya. Habis itu kita langsung bahas sholat Id ya. Nanti rukun khutbah akan jelasin juga insya Allah. Nah, ini bisa dijelaskan di sini juga. Oke, ada pertanyaan? Nanya nggak? Atau problem-problem sebelumnya? Kadang kalau pas belajar kayak gini lupa. Akhirnya pas di rumah ingat. Nah, itulah. Ya capek semua ya. Tinggal capek antum digunakan buat apa? Ya, minimal kita ada waktu di mana kita nggak mikirin utang lah. Ya nggak? Atau ngaji ya, gimana? Gimana? Oh, di Zoom ya? Ustaz, kalau mau geser-geser kota amal, saat khutbah berlangsung itu batal sholat Jumat kita. Membatalin enggak ya? Ya itu jadi bahasan. Alhamdulillah di sini rata-rata enggak. Kalau di Jawa masih banyak ya. Ya insya Allah enggak membatalkan. Ya enggak batal. Enggak batalin, enggak ada hubungannya. Gitu ya. Dan enggak perlu antum terus, wah saya harus menjaga kekhusyuan dengar khutbah. Kalau ke antum enggak digerakin gitu. Ya malah bikin gaduh lagi itu. Ya kan? Orang-orang malah jalan-jalan antum. Hingga akhirnya ketika antum tetap duduk kayak gini, sampai antum tuh gerak agak jauh ambil tuh, ya kan gaduh. Lebih bagusnya emang disampaikan. Gitu kan. Makanya penting ya, ilmu itu penting ya enggak? Supaya ketika dia ibadah, itu sesuai dengan syariat yang Allah tetapkan. Nah syariat gimana? Di Al-Quran As-Sunnah. Bagaimana cara tahunya? Tanya para ulama. Gimana jawaban para ulama? Di kita fikih mereka. Nah kalau misalnya orang ngadain masjid, nggak paham fikih. Ya enggak? Bayangin ya sekarang ini terjadi.
Coba, di antara antum banyak nggak problem kadang terjadi di masjid-masjid kita? Ya enggak. Kenapa? Satu hal yang penting adalah banyak yang tidak paham fikih. Banyak nggak paham fikih ibadah. Dari mulai sejak pembangunan masjid. Ya enggak, sehingga banyak hal yang kemaslahatan umat nggak tercapai di situ. Tentang misalnya nanti alokasi untuk kota infaknya di mana, tentang nanti adanya tempat wudhu perempuan sama laki-laki dipisah, tentang posisinya di mana, ya enggak. Terus tentang letak kamar mandinya di mana. Terus nanti ini masjid ini tujuannya hanya untuk sholat ibadah saja atau juga untuk menuntut ilmu. Itu penting. Jadi memang tadi ideal itu di dalam masalah fikih ini satu bab itu berhubungan dengan keidealan di bab yang lain. Itu ya. Baik. Itu Mas Krisna ya. Jadi untuk saat ini ya digeser aja. Jadi nggak usah terus frontal gitu kan. Nanti kalau saat itu malah makin ada mudarat yang besar. Ya nanti dinasihati, disampaikan dengan cara baik kepada wala takbir. Paling alasannya gini, Mas kalau nggak digeser yang isi dikit. Ya enggak? Padahal tujuan utama dibuatnya masjid itu untuk sholat. Bukan untuk pidato. Ya bukan untuk yang lain sebagainya. Itu di fatwa dijelaskan seperti itu. Gitu ya. Oke. Yang lain? Cukup ya? Ya, masih Kak. Jadi rukun khutbah itu pertama ada muji Allah. Dengan lafaz alhamdu atau innal hamda. Terus misalnya alhamdulillah. Terus yang kedua rukunnya adalah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan harus dengan nama Nabi. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin. Gitu ya. Harus disebut nama Muhammad SAW. Terus wasiat takwa. Ya, ittaqullah. Terus membaca satu ayat yang dipahami di salah satu dua khutbahnya. Disunnahkan di khutbah pertama. Kalau yang hamdalah, salawat, wasiat takwa itu wajib di kedua khutbah. Kalau baca ayat Quran wajib di satu saja. Terus rukun kelima adalah doa kepada orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan. Yang mendoakan kebaikan ya. Letaknya di khutbah kedua. Rukun-rukun tadi wajib dengan bahasa Arab. Rukunnya saja. Adapun yang lainnya ya terserah antum. Kalau misalnya daerah antum semua paham bahasa Arab enggak. Tapi ingat, kemarin kita bahas ya, hikmah dan salat Jumat apa? Untuk memberikan mau'izah. Ini nasihat-nasihat penting, nasihat-nasihat kebaikan kepada kaum kalau misalnya Nabi Musa saja diturunkan pada kaum dengan bahasanya di kaum Bani Israel. Nabi Muhammad SAW juga diutus pada kaum Arab dengan bahasa Arab. Emang sunnahnya gitu. Nabi menyampaikan berdakwah dengan bahasa kaumnya. Gak percaya baca surat Ibrahim di awal-awal. Nah, kita pun juga sama. Ahsannya, ketika inti khutbah, selain rukun khutbahnya ya bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, kalau misalnya bahasa Arab, orang-orang awam gak paham. Gimana kita mau menasihati mereka? Kan nanti kan mereka baca kitabnya, biar kalau imamnya salah, itu ketahuan. Kan rukunnya cuma ini saja. Kok ini terpenuhi udah sah. Antum bisa khutbah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya ayyuhal muslimun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu 3 ayat lah lebih. Sama udah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ya itu kan enggak wajib juga. Duduk, bangkit lagi, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Terus apa? Baca ayat sudah yang tadi kan.
Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Terus Allahumma fir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribul mujibud da'wat. Nah, selesai. Itu sah Jumat antum. Itu selesai gimana? Kadang ada alasannya kenapa bahasa Arab? Ya nanti jemaah yang lainnya biar bisa ngecek. Antum mau dengerin nasihat atau mau ngecek imam? Ya. Ini aja kadang kita antum belajar tahsin aja kita wanti-wanti. Jangan saya antum belajar tahsin habis itu pas sholat raweh nilai-nilai imam nih imamnya salah nih rudok. Salah nih ruha. Ini ruhanya salah. Kurang ini hamesnya kurang. Ya rohnya kurang dotnya. Lah itu masalah itu musibah itu. Terus gimana ceritanya Mas? Pasti kepikiran lah ya makanya. Jadi keidealan di sini emang tergantung pada ideal yang lainnya. Kembali lagi banyak orang bikin masjid tapi nggak mau belajar fikih. Wes itulah intinya. Banyak orang mau berbuat baik tapi nggak tahu cara berbuat baik yang benar dan juga yang baik. Banyak orang pengen ibadah tapi nggak tahu cara ibadah yang benar. Itulah pentingnya ilmu. Oke, itu ya. Makanya ibadah itu baru diterima ketika pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah. Mengikuti Nabi SAW. Aturannya Nabi SAW. Nah, tiga, semuanya ngeklaim. Kalau sudah masalah berilmu nih, semuanya ngeklaim. Inilah yang paling menurut kami sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Semuanya berang ngeklaim kayak gitu. Adapun hakikatnya kebenarannya, Allah yang tahu. Nanti di hari kiamat. Ya. Makanya penting kita nih berpikir. Kalau misalnya kita menemukan dalam pendapat dan itu nggak setuju ini, nggak, saya belum yakinnya yang ini, ya sudah. Anda bisa milih asalkan ada ulama yang memang pegang pendapat tersebut, gitu ya. Ada ulamanya, bukan karena hasil akal-akalan sendiri. Menurut saya jilbab itu nggak wajib. Kenapa? Ya menurut saya aja. Nggak bisa mah, bukan? Oke itu aja ya. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin banyak salah baca tadi ya. Ya maklum ya, jam-jam kritis atau kadang salah menerjemahkan ya mohon dipahami ya. Tadi ada PR yang Masjid Asy'ariyah tadi ya, Asy'ariyah tadi. Nanti kita cek sebenarnya gimana sih itu. Itu yang bisa disampaikan walau taala alam shawab. Memang saya sengaja untuk pelan-pelan saja ya. Pelan-pelan saja ya supaya bisa lebih banyak faedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.